Mbak Yeni. Let's see. Tini. Masya Allah, Masya Allah. Terus menutup diri nih ceritanya nih. Menutup aurat iya. Menutup diri dan tidak memberikan kesempatan lagi. Ayo. Aduh guys, dipancing-pancing soal gitu guys. Aku paling males Ingat ya ngomongin saya, itu. ingat guys. saya. Soalnya gini Mbak, aku tuh nggak mau, bukan nggak mau ya, tidak terpikirkan untuk merit lagi tuh. Untuk usia sekarang ini, aku tuh takut kalau punya pendamping. Takutnya kan kita main teriak-teriakan dan arti udah kurang pendengaran gitu loh Mbak. Guys, tahu nggak aku di mana? Aduh, ini tempatnya bagus banget. Banyak yang antik-antik Indonesia gitu. Tuh, ada Halo, foto-foto. halo sayang. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Let's see. Tini. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Ini dulu. 39 tahun yang lalu. Masya Allah. Guys. Saya Ya sedih banget, pengen ampun. nangis rasanya. Mwah. Sehat Mbak? Alhamdulillah, kamu juga sehat ya? Sehat. Aduh, yang Ya penting Allah, sehat ya Allah. akhirnya aku kesini Sampai ke kesini. restorannya. Ayo, kalau Mbak gitu masuk. Yeni, aku Masuk seneng ya. banget. Seneng banget. Aku juga Mbak. Aduh, aku didatengin kamu loh, Masya bayangin. Ya Allah. ampun, Ingat mimpi kita apa syuting nih? di Jepara. Ini di luar rencana aku nih hari ini ya Allah. Ya Seneng Allah, banget. aduh seneng banget Mbak Yeni. Aku pengen lihat-lihat tempatnya enak banget ini. Ini juga aku pasangin foto-foto. Ini pasti waktu main film Kartini. Bukan, ini dua tanda mata. Oh ini dua tanda mata. Itu perang di Penogoro. Yang Kartini Tapi ada di aku depan. lihat tadi di sini ini Kartini. Ada, ya. Ya kan? Tuh. Aku inget banget. Aduh guys, Mbak Yeni ini idolaku banget. Amin, Aku amin, sedih amin. banget deh, terharu rasanya. Oh, ya sayang. Allah. Udah ngejembeng-jembeng nih air Berapa mata tadi? aku. 39. 39 tahun yang lalu. Kita syuting bareng itu 1982. Ya 39 tahun yang lalu. Dan di Jepara ya, kita di karantina di Jepara. Di Jepara. Ya. Aku 4 bulan. Mbak Yeni berapa? Setahun film Raden Ajeng kali ini. Setahun. Setahun. Saya adegannya cuma sedikit guys, nggak banyak tapi 4 bulan di sana. Nah, itu komitmen seorang aktor. Iya betul ya itu, tapi salut banget. Aku ke sana Mbak Yeni udah di sana waktu itu. Udah kan? dong, udah. Aku sama teman-teman yang lain juga udah di sana. Hmm. Terus kamu kemana aja Seneng nih? banget, seneng banget. Sibuk apa nih? Aduh aku Oh, udah jadi pengusaha ini ternyata ya. nggak juga. Pokoknya mengisi waktu-waktu kekosongan aja deh. Pokoknya kita jangan pernah bengong. Harus tetap semangat apapun iya, situasi dan aktivitas kondisi. aja Iya. apa gitu. Kita mau duduk di mana nih? Di mana semua tempat di sini indah. Semua tempat Kamu di mana bagus. nih? Di belakang aja yuk. Kalau di belakang kita lesehan nih, oke? Ayo di belakang. Lebih Oh, ada nyantai. di belakangnya juga. Iya, nih. lebih nyantai. Alhamdulillah guys, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah buat saya guys. Ya Allah, saya happy-nya dan bersyukurnya bisa ketemu sama idola saya. Masa idola? Idola Saling mengidolakan. yang dulu pernah main film bareng-bareng. Jadi saya pernah ikutan di dalam filmnya idola saya ini. Saya pengen ngobrol-ngobrol guys, saking udah kangen. Bayangin guys, 39 tahun yang lalu itu, bisa bayangin gak guys? Tapi sebelumnya subscribe dulu dong, like dan komen. Abis itu baru saya lanjut lagi ya. Mbak Yeni, Tini. Let's see. Tuh kan,
Ada Adegan di Tini, film ada Kartini ya. Lexi, adegan di film Kartini. Kartini. Lexi, ada apa Tini? Aduh ya Allah, Aduh, ya Masya Allah, Allah. aku seneng banget, Seneng ya bisa ketemu ya. 39 tahun yang lalu, Allah, Mbak. 39 tahun nih kita. Kan kita syutingnya itu film Kartini itu Tahun 1982. 39. Ya Kita Allah. baru ketemu lagi. Bersyukur sama Allah kita masih diberikan nikmat sehat Amin, ya. iya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kok aku nggak berubah sih? Masa Tami juga nggak berubah. Cuman badan kita memang udah kulkas 2 pintu semua. Nggak apa-apa. Yang penting sehat. Yang penting kita sehat, kita ceria, Iya. kita bahagia. Ada aktivitas terus sayang ya. Subhanallah. Aku tuh bersyukur banget loh Mbak Yen. Aku tuh bisa diajak dulu. Jadi film Kartini itu film ketiga aku. Oh gitu. Pada saat itu. Terus aku diajak di film Kartini, syutingnya di Jepara. Bisa berbulan-bulan, aku iyain aja. Yang penting aku bisa main dengan Yeni Rahman. Saat itu ya. Ya Tapi Allah. aduh Mbak Yeni, actingnya Masya Allah. Masya Allah. Main lagi dong Mbak. Aduh, film yang melelahkan sayang, capek syutingnya ya kan. Capek Nah, banget sih. sebaliknya kok Tami juga nggak main film lagi? Ayo. Nah, gimana ya? Sekarang udah jadi pengusaha loh nih. Ya bukan pengusaha sih, kecil-kecilan aja. Yang penting aku tidak nganggur. Ada Yang penting aktivitas aku produktif Iya. dan menghasilkan. Ya betul. Aku kan sekarang di fashion nih Mbak Yeni. Sekali-sekali boleh lah main. Kamu nih jadi single mother nih ngomong-ngomong sekarang. Oh, Udah berapa tahun sayang? berapa tahun ya? Gak Coba boleh hitung. sedih, biasa aja. Udah berapa tahun dong? Berapa tahun ya? Dari tahun berapa ya? Udah lama banget sih. Terus menutup diri nih ceritanya nih. Menutup aurat iya. Menutup diri dan tidak memberikan kesempatan lagi. Ayo. Aduh guys, dipancing-pancing soal gitu guys. Aku paling males Ingat ya ngomongin saya, itu. ingat saya. Kalau kata Allah, kalau perempuan itu mau lebih sempurna ibadahnya, harus punya pendamping. Tapi pendamping itu bukan kita cari-cari. Kita minta sama Allah yang menjadi pilihannya Allah. Amin. Pasti itu yang terbaik. Aku doain buat kamu. Amin. Karena kamu masih cantik, masih energi. Seperti adegan kita di film itu loh sayang. Kartini selalu mengingatkan para kaumnya agar kaum itu tidak bodoh. Iya. Kaum perempuan itu harus pintar dan harus cerdas. Jadi kalau Supaya aku apa? nggak merit lagi berarti aku bodoh. Enggak, supaya perempuan itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kamu udah berdiri di atas kaki kamu sendiri karena kamu punya usaha walaupun kecil-kecilan, tapi kan sudah bisa menghidupi kamu. Bersyukur alhamdulillah. Cuma memang untuk pesannya Allah itu juga memang maksudnya ada baiknya. Supaya kita itu terhindari dari segala fitnah. Ada ya, baiknya kita betul. punya pendamping. Oh. Jadi kamu istikharah, tahajud, siapa tahu Allah memilihkan kamu yang terbaik dunia dan akhirat. Amin. Soalnya gini Mbak, aku tuh nggak mau, bukan nggak mau ya, tidak terpikirkan untuk merit lagi tuh untuk usia sekarang ini. Aku tuh takut kalau punya pendamping. Takutnya kan kita main teriak-teriakan dan arti udah kurang pendengaran gitu loh Mbak. Cantik gini ya, cantik ya. Kalau aku sih pinginnya ya. Karena kalau udah usia-usia seperti kita ini di dalam berumah tangga, hubungan suami istri itu udah bukan tuntutan sebuah biologis lagi. Tetapi kita jadi punya teman hidup, teman ngobrol. Kalau sakit bisa main tolong-tolongan. Kayak aku sekarang sama suamiku alhamdulillah karena izin Allah. Jadi udah bukan satu tuntutan masih nafsu lah, masih ini. Enggak. Ya, pasti enggak Yang ya. ada tidur tuh udah saling gosokin pakai kayu putih, yang satu pakai ini supaya sehat digosokin kakinya pakai kayu putih. Kalau dapat suaminya yang sebaik suami iya. Mbak Yeni. Ya, nanti Allah pilihin itu buat ketemunya di mana? kamu. Ketemunya di Mekah. Di Mekah. Mekah, tanah Masya Allah di haram. Mekah. Kan gini ya Mbak Yeni ya. Hampir-hampir sama deh kita ya. Iya ya. Nasibnya jadinya bukan nasibnya, tapi maksudnya kita hampir-hampir sama pernah menemui kegagalan. Pasti. Tapi kegagalan itu berarti kesuksesan yang tertunda.
Jadi jangan anggap kegagalan itu untuk selamanya. Jadi jangan trauma ya. Jangan trauma, karena kegagalan itu justru Allah menguji kita untuk menghasilkan sebuah kesuksesan ke depan. Yakin itu, insya Allah. Jadi kita itu juga kegagalan itu juga merupakan pembelajaran Jaran untuk buat kita. Agar lebih berhati-hati, agar lebih kuat, lebih mawas diri. Pokoknya sekarang ini jangan sampai ada yang mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ya, itu nomor satu. Nomor satu di satu. atas segala-galanya. Jadi ibaratnya kalau kita punya suami pun, suami kita harus tahu bahwa yang kita cintain itu adalah Allah. Dan kamu tidak akan mungkin menandingin cinta saya kepada Allah. Jadi benar-benar mengharap cintanya Allah, mengharap ridhonya Allah, dan yakin Allah akan memberikan pendamping buat kamu. Kamu tuh masih cantik, yakin. Kan Dan pasti masih banyak yang mau, asal kamu juga jangan menutup diri. Gitu. gimana ya, aku tuh menutup diri sih enggak, tapi aku itu di sisa-sisa umurku nih, ini kan udah tinggal sisa-sisa umur ya Betul. Mbak Yeni. Aku tuh udah nggak mau debat, aku tuh Yang mau ingin ribut cekcok-cekcok. aku nggak mau debat, aku dengan siapapun, dengan anakku juga aku hindari debat ya. Dengan siapapun aku pokoknya mau Happy-happy aja ya. happy, Nggak stres, ketawa, iya, iya. damai, pengen hidup nyaman dan damai. Dan sebuah perkawinan yang akan datang itu kan kita nggak tahu ya, tidak ada yang bisa menjamin gitu. Kadang-kadang seperti beli kucing dalam karung katanya. Tapi Makanya kalau- aku pengen tahu nih rahasianya, bagi-bagi Oke. dong ya kan guys. Yang aku jalanin segala sesuatu itu pokoknya serah diri kepada Allah. Memohon kepada Allah jika memang masih diperlukan pendamping untuk saya, berikanlah pendamping itu yang engkau pilih. Tapi kita sebaliknya juga jangan terlalu banyak memilih. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu pilihannya Allah? Kita lihat Iya, itu pribadinya. dari mana? Kita lihat akhlaknya, kita lihat agamanya, kita lihat kecintaan dia terhadap agama, kecintaan dia terhadap Allah, dan kecintaan dia kepada keluarganya. Terutama ibunya kali Terutama ya. ibunya. Kalau seorang laki-laki itu dia begitu peduli dengan ibunya, dia sangat mencintai ibunya, akhlaknya baik, pribadinya baik, kedekatan dirinya kepada Allah baik, insya Allah itu yang terbaik menurut Allah gitu kan. Tapi kan kadang-kadang tipis banget ya cara membedakannya ya. Bener nggak sih ini? Apalagi gitu. kalau kita udah pernah gagal ya Mbak Yeni. Yang pertama gagal, yang kedua gagal lagi. Itu tuh untuk melangkah lagi itu kita butuh Takut. kepercayaan. Bagaimana bisa percaya lagi ya gitu? Iya, Gimana ya kita bisa percaya lagi? Karena segala-galanya tuh di awal-awalnya pasti bagus kan, ya. manis, apa nggak ada masalah. Tapi begitu udah di pertengahan jalan, ada tuh gitu. Pokoknya semua serahkan semuanya sama Allah. Kita perbanyak istikharah karena kita perlu banget petunjuknya. Dan kita juga jangan terlalu banyak memilih. Lihat aja, bukan yang kita lihat itu kaya atau miskin, tetapi dia punya sifat tanggung jawab nggak terhadap istri, terhadap perempuan. Dari mana kita lihat tanggung jawabnya? Ya kalau dia aja peduli sama ibunya, pasti dia akan peduli sama kita. Betul, itu aku gitu, percaya ya kan? banget. Aku juga percaya itu. Kalau dia peduli sama ibunya, pasti dia akan peduli sama saya. Kalau dia ngurus ibunya, pasti pun nanti kalau saya udah tua, saya akan diurus. Jadi kita itu berumah tangga, akhirnya yang kita cari adalah persahabatan, teman saling mengurusin kita gitu. Jadi udah bukan untuk kebutuhan biologis lagi, itu udah nggak ada lagi. Tapi adalah teman hidup, untuk teman ngobrol, ada yang temenin makan. Pasti kamu punya perasaan kesepian juga kan? Apalagi kalau sahur sendirian, coba. Aku sih nggak terlalu kesepian juga sih Mbak Yeni, karena kan oke, Alif masih satu rumah belum nikah, tapi Alif juga kadang-kadang punya banyak urusan sendiri. Dia udah 31 tahun ya umurnya. Udah punya pacar? Sempet punya pacar, sekarang lagi nggak punya pacar. Jomblo Aku lagi. doain terus. Aku mah pokoknya berdoanya emang terus terang nggak pernah doa minta jodoh. Iya. Aku minta jodoh untuk Alif ya. Nomor satu itu jodoh yang seiman, bisa sejalan segala macam. Nah, aku tuh juga punya kakak kan, Minati. Ya, kita tiap hari telepon-teleponan. Teman-teman juga banyak. Sering kumpul-kumpul sama teman dan banyak teman yang datang ke rumah juga.
Terus nah maka itu Kalau Mbak dari Yeni, sisi itu sih mungkin bisa dibilang kamu nggak kesepian. Tapi ada sisi kebutuhan, tetap perlu temen kok gitu loh. Temen dalam arti kata ya udah saling mengurusin buat hari tua kita gitu. Iya. Pokoknya aku berdoa terus mudah-mudahan aku diberikan kesabaran. Kekuatan, Kekuatan, keikhlasan. Pokoknya tunggu Tapi sampai gini Allah Mbak Yeni, memberikan. aku semenjak aku sendiri, aku lebih banyak waktu untuk beribadah. Aku nggak ngerti deh salahnya di mana. Aku tidak mau menyalahkan siapapun. Siapa? Cuman begitu aku sendiri, Karena kamu nggak punya teman ngobrol pada saat kamu sendiri aku kosong. mulai berhijab Ya. di saat aku sendiri. Di saat aku sendiri, aku mulai berhijab positif. Positif. Bukan karena siapa-siapa. Aku Karena kamu dapat ibadahku hidayah. meningkat di saat aku sendiri Ya. positif. Ya. Ya kan? Aku banyak waktu sendiri merenung di malam hari, kadang-kadang buka Al-Quran. Al-Quran atau baca-bacaan atau aku banyak dengerin tentang ceramah-ceramah dan segala macam di YouTube dan segala macam. Banyak waktu. Betul. Kalau punya suami sekarang, menurut aku kan juga punya suami yang ketemunya sama-sama kita udah nggak muda lagi. Jadi ya yang dicari Ketemunya di Mekah lagi. ketemunya di Mekah, alhamdulillah. Doanya apa Mbak Yeni? Aku berdoa selalu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pokoknya selalu minta sama Allah yang terbaik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Kita nggak bisa berdoa ya Allah berikanlah aku jodoh, enggak juga. Apalagi pada saat itu juga aku tidak pernah berpikir bahwa akan bersuami lagi gitu loh. Dan juga tidak pernah minta-minta sama Allah, tapi selalu berikan yang terbaik untuk hidup dan matiku gitu loh. Iya, kalau kita banyak berdoa pasti Allah dengar. Iya, Doa Mbak tapi- Yeni dijabah sama Allah. Ijabah, ya. amin amin. Tapi Allah kan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan agama kita. Dia juga yang mengatur untuk keperluan itu kan. Dikasihlah kita pendamping, dan pendamping itu karena kita udah sama-sama pernah gagal, suami saya juga pernah gagal, terus istri juga meninggal. Jadi mungkin udah di hari-hari tua gini yang kita cari udah bukan kebutuhan biologis, tapi yang kita cari adalah kita butuh teman gitu loh. Iya. Teman ngobrol. Kalau dia pulang kantor ada teman ngobrolnya. Kalau lagi aku punya ide-ide gini, aku juga perlu teman. Paling nggak ada teman untuk iya. bertanya. Terus kalau aku bikin kegiatan-kegiatan gini, dia juga support. Supportnya baik moral maupun material. Iya, Nah ini akhirnya kan seperti sekarang Tami datang ke rumah kita Dulu kan Mbak Yeni Restoran. tinggal di sini lebih ya. dari 25 tahun ya. Makanya aku Sempet bingung. kosong rumah ini gitu loh. Akhirnya saya bikin resto. Saya kasih aja nama rumah kita gitu. Tiba-tiba pengen punya Kita kayak idenya. ke rumah kita sendiri Iya, ke jadinya rumah ya. kita sendiri gitu loh. Nah itulah kalau kita tanpa restu dan ridhonya suami juga kan nggak mungkin juga bisa begini. Bener, ini pasti Allah support kasih abis ridho, nih Mbak iya. Yeni ya. Masya Allah, subhanallah banget, alhamdulillah ya. Dan enak tempatnya, udah gitu luas. Sampai ke sana Ujung dari depan sampai belakang. banyak ruangan-ruangan private iya. gitu Bisa ya. buat sudut-sudut konten. Iya betul. Dan sekarang juga memang orang-orang tuh nyari tempat untuk kumpul-kumpul yang lebih homey. Mungkin kamu merasakan ini homey ya, kayak rumah homey kamu sendiri ya. Belakangnya juga enak, ada Kolam air, hijau. kolam berenang, banyak pohon-pohon gitu. Enak banget. Senang. Kamu sering-sering kesini dong, ajak Pasti, teman-teman pasti, makan. heeh. Aku tuh juga sekali waktu insya Allah ya, dengan izin Allah kita ketemu nih para pemain-pemain lama, kangen-kangenan, seru ngakak. Jadi silaturahminya nyambung. Ketawa-ketawa, terus. seru Ketawa-ketawa, ya. senang. Emang perlu Karena sih kita silaturahmi sekarang. juga katanya memperpanjang usia kita kan. Benar, Juga benar. bikin kita awet muda gitu. Benar, Terus iya. kesibukannya apa nih jadinya? Gue pengen nanya kamu nanya aku. Kita bisa terbalik konten nih. Mbak Yeni, ingat film Kartini nggak sih? Yang mana? Yang aku jadi Letsi Detmar, aku jadi gadis Belanda. Masih inget nggak ngomong Belandanya? Mbak Yeni kan gini, Mbak Yeni kan jadi Rajeng
Raden Ajeng Kartini. Faktor U nih. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Ah. Ibu kita Kartini. Kartini. Putri sejati. Putri Indonesia. Harum namanya. Selalu menginspirasi kaum perempuan. Iya pasti. Terus udah gitu aku kan jadi gadis Belanda. Let's see Detmar yang mengumpulkan tulisan-tulisannya Kartini. Nah kita acting dong kayak waktu itu. Ingat nggak? Ngomong apa sih waktu itu? Gue udah lupa. Ngomong apaan sih? Ngomongnya waktu itu Pokoknya aku ngomong Belanda deh. kan memang teman curhatnya Kartini itu adalah Aku kan Lexi. gini kan, aku kan yang rambutnya dikepang-kepang Kepang bule. itu Belanda banget gitu Belanda ya, kan? banget, Belande gitu kan. Terus rambutnya kan dikepang-kepang. Terus Mbak Yani aktingnya oke banget. Mbak Yani tuh aktingnya tuh yang lugu. Aduh, gemes deh, ya ampun Acting nomor guys. 18. Nonton deh film Kartini. Aduh, Mbak Yani Rahman ini aktingnya juara. Terus sampai keselak. Mbak Yani ngadepnya begini Oh, gini waktu ya, itu gini kan. ya. Ini ceritanya nih rambut aku nih cerita sini. kan Mbak Yani ngomong sambil pegang-pegang rambut aku Oh, kan. iya. Let's see. Dia selalu mengingatkan Kartini itu bahwa perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Harus melakukan satu perubahan paradigma budaya yang memang tidak menguntungkan untuk kaum perempuan. Oh, iya. Menurut kamu gimana? Tini, hal in ngomong apaan sih aku? Nggak ngerti. Pokoknya begitu Aduh, nih adegan kita waktu itu. Let's see. Saya sampai menggigil sewaktu membaca tentang dia di surat kabar. Ternyata wanita berkulit sawo matang itu dapat membebaskan diri dan hidup berdiri di atas kaki sendiri. Ik zal pendeta Roemubai nooit vergeten. Roemubai zou eigenlijk in ons land moeten wonen. Biar dia saksikan keterbelakangan hidup kaumnya. Atau mesti ada seseorang yang mulai. Tini, heb je er al eens over nagedacht? Wat je later wil worden? Ja. Akan jadi apa saya? Dat is pas een vraag. Dulu itu ya mungkin karena kita dibayar, jadi kita hafal. Apa? Kok sekarang dibayar buat YouTube kita nggak dibayar. Aduh kalau ingat ya Allah. Lucu ya tapi ya. Setiap film tuh punya kesan. 4 Jadi kamu bulan tuh loh berapa aku di film ya? sana. Kamu layar lebar berapa film? Aku layar lebar berapa film ya? Banyak. 12, 13 berapa film subhanallah. ya? Ya Mbak Yeni, aduh Mbak Yeni berapa film? Aku 56 film. Tapi gini saya, pemain lama walaupun lawas, walaupun lansia tetap kita diingat orang ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang mungkin saking banyaknya kita susah mengenal satu persatu ya. Kecuali yang viral banget, yang booming banget, yang berprestasi banget, baru kita ingat. Kayak Reza Rahadian gitu kan, dengan Tora Sudiro gitu kan. Itu keinget kita. Tapi kalau yang lain siapa ya aku nggak ngerti. Jadi tetap di dalam berkarir kita harus punya sikap, kita harus punya komitmen, dan kita harus berprestasi gitu. Betul. Orang mengenang kita terus. Dan kita juga harus menjaga menjaga pergaulan yang benar. Betul, iya. Supaya namanya tetap harum. Kamu nih dari tadi mata kamu Berair. Bukan kayak mau nangis terus. Kamu sedih Iya, apa emang. sih? Aku tuh Let's begitu. see, kamu apa yang kamu pikirkan? kamu inget apa sih? Aku tuh gini Mbak Pokoknya Yeni. jadikan aku Kartini seorang kakak yang bisa diajak curhat, dan kamu adalah sahabatnya Kartini juga yang bisa diajak curhat. Jadi apa kehidupan kamu, bahwa kamu tidak sendiri, kamu sekarang punya aku. Iya. Jadi aku teman curhat kamu. Iya.
Maka Aku itu teman Mbak, aku curhat akan kamu. sering-sering datang ke sini. Iya dong. Akan sering-sering mengganggu tempat ini dan akan membawa Tapi sambil teman-temanku makan ke sate. sini. Makan sate, makan Ongol-ongol. ongol-ongol, minum yang leci tadi itu. Leci Yakult. Makanan-makanannya itu tadi yang risol itu tadi. Smoked beef, Smoked risole beef. smoked beef, ya. Aduh, Mbak Yeni, Mbak Iya, Yeni ternyata senang iya. masak juga ya. Aku senang masak, tapi masakan aku tuh yang berantakan, yang senang makan. Misalnya masakan tulang iga, misalnya asam-asam iga pakai belimbing kui. Aku bikin sayur asam, sop. Aku terus bikin lagi gudeg, kayak gitu-gitu deh. Dan aku Rawon. bikin yogurt Mbak Yeni. Yogurt. Iya. Aku lihat di IG kamu. Kayaknya yogurtnya enak. Terus Cobain dong Mbak macemnya Yeni. berapa macam? Aku tuh sekarang udah punya 9 macam dari 2. Asalnya hanya 2. Jadi aku tuh pingin, karena aku penggemar yogurt, jadi aku tuh kepengen gimana caranya supaya semua kalangan umur, Ya. laki perempuan, Bisa. anak-anak bisa makan yogurt aku. Jadi aku ciptakan yogurt itu yang semua bisa makan tanpa ada rasa asam. Gitu. Yogurt kan sehat. Sehat banget. Sehat banget. Bahkan kalau diet juga ini ya. Sini. Nah, Waduh. ini yogurt aku Mbak Yeni. Duh, ini aja lihatnya aja udah nafsu gue. Tinggi amat ya. Ini nafsu Terus banget. ini makannya sendoknya mana ya, Jeng? Mbak, sendoknya mana? Ini oke. Ibu ini Raden namanya Ajeng Kartini. ini namanya Cintami. Cinta mie, tapi dibikinnya begini, cinta terus mie gitu. Cinta Tidak ada yang mencintai, jadi mencintai diri sendiri. Cinta mie. Cantik ini barangnya tuh yogurtnya ada strawberry. Terus Ada blueberry, Ini ada kiwi, orange. ada sirsak, ada mango, ada orange, dari ada. kamu yang buat semua rasa ini, menurut kamu mana yang paling Kalau ditanya sama yang bikinnya, Semuanya enak. semua. Oh, aku boleh pilih. Boleh. Aku penggemarnya strawberry. Nih, aku mau yang strawberry. Tapi ini kok ada sirsak, dia rasanya Ada sirsak. sirsak. Iya, rasa sirsak. Karena di dalamnya itu ada buah-buahannya. Buah sirsak asli atau Asli. Oh. Jadi kalau Emangnya masih gampang dapat buah sirsak? gampang, yang agak susah sekarang ini mangga. Mangga. Kalau mangga musim-musiman, tapi kalau sirsak enggak. Ada terus. Dan sirsak ini katanya sehat banget ya, bagus Iya. ya. Anti cancer Ini juga sekarang ya. udah boleh dicoba. Boleh. Aku terima kasih ya sahabatnya Cintami Atmanegara. Luar biasa, ini kreativitasnya produktif banget. Terima kasih. Bisa menghasilkan yogurt, bisa menghasilkan hijab, bisa menghasilkan baju-baju muslim. Gila, diam-diam jadi pengusaha besar. Mbak Yeni kan dulu Mbak Yeni di garment Bikin baju di muslim fashion juga juga. kan. Oh, aku tuh ngikutin banget loh Mbak Yeyen dulu. Bikin baju kayak kaftan, Enak banget, baju sayang. Enak banget. Makasih, Jadi, Mbak. aduh, alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah, guys. Bersyukur sama Allah kamu dikasih kebiasaan seperti ini. Belum dicobain udah bilang enak. Ini aku udah, kan ya aku lihat, tuh kan. Aku ini rasanya enak banget ya. Ini pakai jelly ya, ya. Iya, pakai jelly. Jellynya juga ada serat. Jelly itu mengandung serat, makanya BAB-nya jadi lancar. BAB lancar, usus bersih, otomatis jadi ke Masya kulit. Allah, enaknya. Oke, terus dari tempat kamu ada gosen bisa? Bisa gosen, bisa. Cuman yang agak kesulitan Pokoknya itu aku mau untuk. langganan. Amin. Aku mau langganan. Kalau yang susah itu kalau kita kirim keluar, karena kan yogurt ini harus selalu dalam keadaan dingin. Ya, dulu sebelum pandemi banyak yang suka datang ke Jakarta. Aku mau terusin makan ya sayang ya. Nggak sambil apa-apa makan, ya, sambil enak makan, banget. sambil makan. Terima kasih. Rasanya beda-beda loh Mbak. Ini sama ini rasanya Nanti aku beda-beda. cobain semuanya. Sesuai dengan rasa buahnya. Jadi ini suamiku juga harus makan ini. Bisa ini kalau ya, nggak pagi asem juga kan? bagus. Enggak, enak. asem. Aku biasanya paling nggak doyan yogurt. Iya. Tapi ini sekarang beda banget yogurtnya. Cocok nih sama lidah kita nih. Amin, amin. Emang udah aku Daripada pikirin sih. gini, aku salah satu penggemar jelly. Saking maksudnya mau menetralisir diri ini supaya nggak ngemelin coklat melulu. Aku suruh pembantu suruh bikin jelly. Tapi kalau udah ada ini kan mendingan aku makan ini, sehat.
Jelinya ini juga ada jelly juga. ya, jelinya juga nggak manis. Aduh, Tami bener-bener nih sayang, aku beruntung Amin, banget, seneng amin, banget. amin. Pokoknya aku pesen. Tenang, nanti aku kirim Iya. lagi. Kirim tapi tetap Yang mesti penting. bayar sayang. Kita sama-sama usaha. Harus saling membantu, harus mendukung ya kan. Sesama sahabat lama ya. Iya dong, kamu ini yang bikin Raden yogurt Ajeng ini. Kartini dan Let's See That Ma. Ini salah satu pesan Kartini Ini salah justru. satu dari Belanda. Nah, makanya akhirnya kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Frauchen naik pesawat ini. Kak, lu mesti cobain. Sampai di Ini kakak Kurita nih. Indonesia. Kak, Mbak Rita ini, cobain deh. Aduh, enak banget. Cobain deh Mbak Rita. Sini Mbak Rita. Masih sih ini bohong-bohongan kali karena lagi konten. Wallahi, aku paling nggak doyan yogurt. Nah, lu, Mbak Rita pinter mas. lu coba ini loh. Ini strawberry. Ini siapa yang bikin? Gara-gara dia Kan kita hobi. dari Belanda ceritanya Let's See That Mark. Cobain Enak. Leci. Oleh Ci. Kok gue nyobain kalau belum kena yogurt, belum kena ini jelinya, belum gue gitu loh tuh. Oh, ada jelinya. Enak. Lihat tuh. Terus dijual di mana nih? Dia lebih wangi ya. Yang leci ini lebih wangi. Iya, ada buah-buah lecinya juga di dalam. Ini juga ada stroberinya juga. Kalau aku tetap kembali ke laptop. Strawberry. The best gitu lah. Kamu kan enak. Tapi karena aku hobi strawberry. Masuk kulkas. Ya? Ini segini sama Berapa juga nih? kita satu porsi kalau makan malam. Iya. Ukurannya ini satu. Jadi nggak usah makan. Lagi. Ukuran satu. Nanti ini disimpan di piring. kulkas ya. Tapi jangan di freezer. Iya. Ya, Lemari beku es dia. biasa. Kalau beku udah jadi nggak enak. Gue bilang Jelinya. pokoknya aku mau langganan. Amin. Sekaligus daripada gue makan jelly aja atau coklat, mendingan mau tidur ya. Makan ini, aduh. Aku udah lihat BAB-nya jadi kontennya. lancar. Aku udah lihat konten nih, mau ngonteknya kemana? Gue mau nyoba ini gimana ya cara belinya gitu. Ada. Ya Allah mendengar sekarang Tami datang bawa hadiah yogurt. Aku pokoknya mau langganan. Ini ada boba-boba juga ya? Iya, ada boba-boba Ada gitu. boba, ya. Di sini kopi. Kopi ya? Oke. Iya, Mbak Rita. Di sini aku ada kopi dari hati. Itu ada minuman kesukaanku juga strawberry boba. Oh, pakai boba-boba juga Boba-boba ya. juga, iya. Heeh. Aku Iya, buat oh, ini kan pemanis. sehat. Terus orang gemes kan, ini kalau digigit meletus Ini kamu gitu. udah laku banyak nih. Udah berapa tahun ini? Ini tuh sebenarnya udah 8 tahun. Tapi disimpannya di tempat senamnya Studio Primadona. Ini, Studio Primadona yang di Kebayoran sama yang di Tebet. Jadi cuma untuk awal-awalnya tuh untuk ibu-ibu sayang, yang senam. ini paket kamu jualan nih, dia tuh satu-satuan atau kamu bikin sistem satu box misalnya isi 6. Ada yang campur-campur. Ada yang bikin pesta atau arisan atau apa langsung pesen 20, 30. Iya, gitu. Jadi ada styrofoam. Oh, kamu nggak bikin masukin- package misalnya, gue mau bikin package satu box isinya 6. Dua, satu, dua isinya ini isinya. Tapi ini bebas aja. Orang mau suka ini mau pesan berapa puluh baru campur. Jadi kamu jualnya satuan aja gini ya. Iya, tapi orang Iya. aku mau nanya dong. Aku tuh pengen tahu, aku kan kenal Mbak Yayan kan setelah udah di film kan. Udah berapa film lah pokoknya. Aku baru tuh masuknya. Film Kartini tuh film keberapa tuh? Lupa ya. Udah di atas 10 kali ya. Kan? Baru aku masuk gitu. Awalnya bisa di film tuh bagaimana sih? Ini gila ya, enak banget ya. Gue suka. Jadi gue nggak Masya mau Allah. berhenti. Gue nggak mau berhenti Terima nih. kasih. Oh, suka banget. Masya Allah. Awalnya di film, pokoknya aku tuh Udah bosen kali yang nanya ya. Iya. Tapi aku kepengen tahu gitu. Jadi gini, aku tuh waktu itu sama teman-teman lagi main ice skating. Ini udah berapa konten Nih umur juga. berapa nih? SMA? Enggak dong, umur SMP? 14 di SMP. Oh SMP. Main ice skating, ada pembuatan film, ada aktris terkenal yaitu Leni Marlina. Oh. Terus ada yang merhatiin aku diajak main film. Ya udah saat itu karena main film adegan ice skating, aku nggak merasakan itu main film. Nggak taunya besok aku di calling lagi, diajak lagi. Terus kok enaknya main filmnya, banyak temen nih. Makan nasi bungkus
bisa bareng-bareng gini seneng banget. Walaupun tuh nasi bungkus, walaupun nasi kotak, tapi kalau makannya rame-rame seru aja. Dan itu sampai sekarang Mbak Yeni begitu. Iya, Kalau lagi syuting Mbak Yeni tuh seneng tuh ngumpul-ngumpul, makan rame-rame nasi bungkus kan ya kan? sampai sekarang. Itu terkenal banget Mbak Yeni begitu. Bener. Sampai sekarang aku tuh pokoknya di rumah tuh nggak pernah berhenti dari makanan. Dan temen tuh pokoknya kalau ke rumah aku ya kayak rumahnya sendiri. Tapi kebetulan rumah aku sekarang jadi restoran, mau nggak mau beda bayar sih gitu loh. Iya, iyalah, ya kan lagi bisnis. restoran gitu Iya, kan. bener. Tapi nggak juga, aku kadang-kadang. Tapi kalau di lokasi syuting kan Mbak Yeni kan gitu. Beli-beli apa, aku denger-denger beli makanan, beli ini. Sini makan rame-rame gitu kan. Tukang jajan, jadi nggak mungkin makan sendirian nggak enak. Nggak enak makan sendiri. Aku beli semua sekru-kru film, senang memang aku senang gitu. Panggil tukang bakso, panggil semuanya. Sate, senang. Aku memang senang gitu. Terus apa ya? Jadi memang nggak sengaja dan film bukan juga cita-cita kita. Apa kamu juga sama kali nggak mungkin bercita-cita di dunia film kan? Tiba-tiba aja ada arah ke sana, ada kesempatan, kemudian kesempatan itu terbuka untuk kita tekunin, ternyata serius juga gitu loh. Ternyata menghasilkan juga gitu kan. Akhirnya keterusan. Terus kita juga ngelihat acting kita misalnya memerankan satu tokoh, terus kita bisa masuk ke dalam tokoh itu punya kepuasan tersendiri ya. Iya. Memainkan karakter kayak Mbak Yeni main di Kartini. Wow. Aduh, wow banget itu. Masa sih? Ya ampun Mbak Yeni beneran. Memang aku sampai tadi malam aja nih, aku bilang aku mau main ke restorannya Mbak Yeni. Aku tuh nonton lagi loh film Kartini itu. Body language-nya, matanya, cara bicaranya, aduh memerankan tokoh itu banget deh. Tapi memang itu Kartini itu punya tantangan tersendiri dong pasti buat aku ya. Karena aku berkesempatan memerankan seorang tokoh yang pernah hidup di bumi pertiwi ini. Kemudian dia juga menjadi tokoh nasional. Kan ada rasa tanggung jawab yang nggak boleh main-main gitu loh. Ntar gue diomelin orang, ntar gue dihujat orang. Karena orang banyak kenal Kartini tokoh gitu kan. Akhirnya seperti Adi Kurdi, dia memerankan Kartono itu juga kan wah sampai trans gitu loh. Jadi ada satu adegan Mas Bambang Irawan juga itu semuanya masuk banget gitu. Bahkan ada satu adegan film Kartini itu pada saat Kartini mau disidang itu Kartono maturoni yang namanya Kartini tuh udah cuman bisa ngomong ke Kartono bahwa dia mau merasakan bahwa dia sudah harus waktu untuk dipingit karena kedewasaannya sudah hadir. Pada saat itu setiap perempuan Jawa kalau sudah memasuki era menstruasi maka dia harus dipingit. Itulah satu tradisi Jawa yang sebenarnya nggak menguntungkan buat kita sekarang. Kita bersyukur bahwa Kartini telah menginspirasi banyak perempuan dan semua zaman ini menjadi perempuan-perempuan itu yang mampu untuk berdiri di kakinya sendiri. Ya, kita sekarang kan wanita-wanita yang walaupun tetap pada kodratnya ibu rumah tangga atau dia seorang wanita tetapi tetap bisa berkarir gitu ya, membawa sesuatu yang bisa bermanfaat sehingga juga bisa mengurangi beban yang makin besar dari keluarga ya kan. Kalau sekarang berumah tangga itu memang udah layaknya suami istri harus kerja. Iya betul. Gitu, makanya di sini tuh di Indonesia tuh juga ya harus ada tempat penitipan anak yang layak, yang benar gitu kan. Aku punya anak Ayu, anaknya cucuku baru 5 bulan udah ditaruh di daycare. Kita kan nggak tega banget ya, karena ibunya berpikir bahwa saya harus kerja gitu loh. Betul. Nah mudah-mudahan sih budaya untuk menitipkan anak diolah secara benar dan baik sehingga ibu-ibu yang bekerja juga tetap bisa melanjutkan pekerjaannya dan nyaman untuk menitipkan anaknya di daycare gitu, itu safe gitu. Nah ini yang belum terbudaya ya kayaknya ya. Mudah-mudahan aja sih ke depan supaya ibu-ibu tuh juga tetap bisa kerja, bisa mandiri, bisa berprofesi, bisa di segala lapisan tingkat masyarakat. Tapi gitu. Masih banyak juga loh yang suami-suami tuh melarang istrinya kerja. Pokoknya yang kerja hanya saya.
kamu ngurus anak di rumah dan di rumah ada masih juga. ada. Sampai sekarang masih ada yang ada begitu juga ya, masih ada Sebenarnya itu ya. nggak menguntungkan karena kalau istri kerja sehingga beban yang menjadi tanggung jawab rumah tangga itu kan nggak dipikul sendiri oleh suami, tapi bisa sama-sama sharing gitu loh. Sudah saatnya saling bahu membahu gitu kan. Iya. Ya kecuali yang suaminya wah kaya raya, istrinya udah lu mau apa aja gue siapin, yang penting lu jadi ratu di anak-anak gue, di rumah gue jadi ratu. Itu pun belum tentu bahagia loh kayak Iya begitu. betul. Dan juga kalau kita perempuan, kalau kita kerja itu kita wawasannya jadi lebih luas. Iya. Kita ketemu orang, Benar. kita berkomunikasi dengan Benar, orang. iya. Jangan punya konotasi yang enggak ya. Iya. Kita wawasannya bukan hanya ibu rumah tangga skup kecil di rumah ngurus rumah tangga, anak. Tapi kita Kalau juga diperlakukan jadi sebegitu luas, sama aja kan? kayak lu cari aja pekerja rumah gitu kan. Asisten gitu ya. Asisten gitu. Kalau istri kan yang dibutuhkan itu adalah partner kan. Betul. Bagaimana bersuami istri, istri menjadi partner, suami juga menjadi partner. Partner bisa dalam saling membantu pekerjaan, saling bertukar pikiran, saling support gitu kan. Nggak bisa lagi egois masing-masing gitu loh. Karena apalagi di generasi sekarang ya, yang muda-muda ya, tuntutan kehidupan ke depan itu kan semakin besar, semakin besar. Hidup itu tidak murah loh. Berobat untuk menjaga kesehatan itu juga tidak murah loh. Menyekolahkan anak juga tidak murah loh. Memang kalau kita di luar negeri anak bisa terjamin loh. Ada asuransi ini, ada jaminan sosial ini. Di kita ini kan masih baru mau memulai. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat juga membuat satu usaha-usaha yang bisa meringankan beban-beban suami, ya kita nggak akan juga bisa cukup gitu loh. Saling mensupport Saling ya. mensupport gitu. Nah, terus Mbak Yayan kan waktu itu kan SMP. Nah, SMA dong. SMA sampai selesai. Sampai selesai. Oh enggak, aku terganggu karena film. Oh, ternyata abis itu Mbak Yayan Gila banyak banget yang minta untuk banget. pasti ya, tawaran iya. main film banyak banget tuh ya. Nah, terus ada kesempatan untuk ikut mendapatkan satu ijazah SMA. Aku ngambil pelajaran lagi untuk aku bisa dapat ijazah. Nah, terus aku ngambil lagi kuliah S1, ngambil jurusan komunikasi. Jadi aku kuliah lagi, yang orang pikir aku udah jadi dosen. Senang kuliah Senang. lagi? Oh senang? Karena tiba-tiba aku merasa kayak aku muda lagi gitu loh. Yang satu manggil tante, yang satu manggil bunda, yang satu manggil mbak, yang satu manggil ibu. Karena di dalam kita kuliah ini macam-macam kan usia anak-anak itu kan. Iya. Iya kan? Umur berapa waktu itu Mbak Yeni? Aku kira-kira udah 10 tahun yang lalu sih. Oh baru dong kalau gitu? Baru itu pun karena suami support. Gitu. Masya Allah. Suami support biar bagaimanapun. Baik banget ya, support bagaimanapun untuk tetap- sekolah lagi ya. Berapa tahun aku ya? Lama tuh. Jadi waktu Mbak Yain dulu SMA itu pasti banyak keganggu dong syuting. Kebanyakan bolos. Waktu itu kan orang film mana bisa diajak kompromi, gue sekolah dulu ya. Pulang sekolah aja deh Iya, syutingnya nggak gitu bisa. kan. Kan kita juga siapa sih kita mau menonton kayak gitu. Terus mereka juga udah nyiapin lokasi, setting pemain-pemain yang lain. Nggak Bener. mungkin gara-gara nunggu seorang ini Rahman terus jadwal berubah-berubah. Betul. Aku juga dulu waktu syuting film Kartini itu di Jepara, Itu juga lama ya. itu aku kuliah. Nah. Aku tinggalin kuliah aku 4 bulan di Jepara. Orang filmnya nggak mau kompromi ya kalau untuk sekolah kan. Bener. Tapi aku memang nggak begitu. Mbak Jenny suka sekolah nggak sih? Belajar suka nggak sih? Aduh males. Aku juga nggak Males. suka baca. Tapi karena suamiku support dan pada saat itu aku mau nyalek. Oh Jadi iya, aku ingat ya. aku mau nyalek. Jadi kita harus ada ijazah, harus S1 kayak gitu-gitu. Oke. Aku nyalek juga cuma sebenarnya bukan mencari satu target bahwa aku menjadi anggota dewan, enggak. Aku pengen dapat pengalaman yang lain, bertatap langsung dengan para
masyarakat yang hidupnya masih di garis kemiskinan. UKM Iya kan kasihan gitu ya. Jadi aku tanya pengalamannya, hidupnya dari mana, survive-nya bisa seperti apa. Ya itu aja Itu pengalaman. interesting banget ya. Kita ke kampung-kampung, Ke ke desa-desa. Iya, kamu ada juga nyalek apa enggak? Enggak, aku nggak nyalek. Oh. Aku nggak nyalek. Aku tapi kalau aku misalnya misalnya aku lagi ke kampung-kampung itu, ke desa-desa itu, misalnya aku sedang mencari kain-kain tradisional, karena aku seneng banget melihat kain-kain Indonesia itu langsung ke pengrajinnya, lagi nenun, kan di kampung-kampung tuh lagi Iya. membatik. Di Jogja gitu. banyak tuh, Aku sayang. seneng banget deh aku. Di Jogja banyak. Kalau kamu mau ke Jogja, aku sih insya Allah ada rumah. Nginep aja, jadi nggak usah di hotel. Iya, aku pengen. Iya. Sama Mbak Yeni tapinya. Boleh. Jadi kamu ngelacak ke Ke pengrajin kampung-kampung, itu. aku seneng banget. Aku seneng banget suasana itu. Oh, Seneng nanti banget. aku bawa kamu ke salah satu komunitas, dia pembina UMKM. Ini ada pembatik, atau ada untuk pewarna. Aku Iya, mau untuk bikin- brandku yang Nagara itu, yang Iya. Nagara tuh pakai kain-kain Indonesia. Oh. Brand aku yang kedua Nagara, by Cinta Miatma Nagara. Aku ambil dari Atma Nagara, aku ambil Nagara. Tuh pakai kain-kain Indonesia, tenun, batik, lurik, jumputan, segala macam. Pokoknya kain-kain Wah, hebat, Indonesia hebat. aja. Kamu Gitu. tekunin, aku yakin kamu akan menjadi besar nih usaha kamu. Kamu tekunin. Aku tuh gini. Amin kalau sampai besar. Karena Tapi kalau kayaknya kamu enggak, ketemu passion kamu di situ ya. Kamu seneng gitu iya, ya. harusnya minati ya. Kan minati yang belajar Yang ada basic knowledge-nya ya. Iya, sekolah SMKK Tata Busana. Aku kan enggak. Aku tuh enggak sekolah jahit sama sekali. Itu kakakku duluan di film daripada aku. Aku masih malu-malu, masih ngumpet-ngumpet gitu. Kakakku duluan ke film. Malah main film sama Rano Karno lagi. Oh, Mbak Rita ya. Nah, jadi kembali lagi nih ya, segala sesuatu itu kita harus fokus. Ya, betul. Harus fokus, harus konsisten, harus komit. Ya. Benar-benar kita harus ulet gitu, menekuni segala sesuatu. Konsentrasi, Iya, benar. konsentrasi. Jangan Kalau nggak cepet fokus tuh nggak bosen. bisa, benar. Jangan cepet mengeluh, bosen. Mau cepat-cepat berhasil, nggak mau gitu. lewat perjuangan suatu proses itu, ya nggak bakal mungkin jatuh bintang dari langit kan. Jangan takut jatuh bangun, karena kan jatuh bangun ada lagunya ya. Iya, Jatuh bangun aku. mencintaimu. Mencintaimu. Jadi sekarang cinta Mi aja. Cinta Mi gitu. Jadi mencintai diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri Bener. karena Allah. Karena Allah. Gitu. Kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kita akan bisa mencintai Allah. Iya. Karena diri kita ini kan diciptakan oleh Allah. Kalau kita tidak menjaga, kita nggak mensyukuri, kita tidak mencintai diri kita, bagaimana kamu bisa mencintai Allah yang menciptakan kamu? Misalnya, orang salah jalan, terus terbawa arus narkoba. Ya. Berarti kan dia nggak sayang sama dirinya. Iya benar. Dia nggak cinta sama dirinya, sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya. Bagaimana dia mau mencintai Allah dan menjaga Allah? Menjaga Allah dari mana? Ya kamu harus takwa, kamu harus bisa menjaga diri kamu, ya kan? Jangan salah jalan, ikut-ikutan narkoba karena pengen nyoba-nyoba. Aku benci banget sama yang kayak gitu-gitu, benci banget. Itu sama aja kamu tidak mensyukuri Allah dan kamu membunuh diri kamu dan masa depan kamu sendiri. Betul. Itu Setuju. kamu membunuh diri, itu sama aja kayak bunuh diri kan? Itu cuman untuk Iya. nikmat sesaat Nikmat dan sesaat. yang nikmat yang nggak ada gunanya gitu. Jadi aku juga prihatin ya sayangnya, kok ada teman-teman artis yang ya kesalah jalan akhirnya menggunakan barang-barang yang memang jelas-jelas dilarang. Untuk apa Untuk ya? apa? Kayaknya Kan sama aja dia bunuh kayak- diri kan? Kalau aku lihat-lihat nih, yang mabok-mabok, yang Nah. narkoba, kan begitu tuh, teler tuh, fly gitu kan, buka mata aja susah, berat gitu kan. Gimana mau konsentrasi ya mengerjakan sesuatu? Itu ya- jalan juga sempoyong. Makanya yang dinikmatin itu apa ya? Itu kan jalan sempoyongan ke sandung batu, jatuh-jatuh gitu kan. Terus Daripada kalau kayak diajak gitu-gitu ngomong kan. gitu pelo-pelo Pelo-pelo gitu. gitu kan. Itu gimana kita mau kerja ya? Gimana kita mau konsentrasi gitu kan? Berarti orang yang seperti itu dia nggak sayang sama dirinya.
dia nggak cinta sama dirinya dan dia tidak mensyukuri nikmatnya Allah, itu sama aja lu bunuh diri lu pelan-pelan. Iya, iya. Bagaimana lu mau kenal Allah? Bagaimana lu mau kenal Tuhan lu yang menciptakan kalau lu nggak bisa jaga diri lu? Jadi sebenarnya memang cinta terhadap diri sendiri ya. Oleh karena itu kamu mencintai diri Nggak ada yang kamu. mencintai aku, jadi aku cinta diriku sendiri. Allah yang mencintai. Yang mencintai Aduh kita itu guys, banyak banget yang saya bisa dapat dari Mbak Yeni Rahman ini. Seneng banget deh guys, Masya Allah aku harus banyak belajar. Aduh aku happy banget. Nah, kita mesti ketemu lagi dong ya. Ketemu lagi, aku pasti kesini lagi Iya Mbak dong. Yen. Sama-sama kita saling support, saling doa supaya Allah masih beri kesempatan kita di usia yang panjang tapi Amin, barokah, amin. sehingga kita bisa lebih mengurangi dosa-dosa kita. Amin. Kalau kita diberikan panjang usia ini bukan untuk foya-foya atau untuk lebih lupa diri, tapi Allah justru kasih kesempatan kita nih untuk kita mengurangi dosa kita, syukur-syukur bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Jadi jangan sia-siakan dengan Allah masih memperpanjang usia kita, manfaatkan waktu itu Manfaatkan, untuk ya. Allah. Iya betul. Benar-benar. Kayaknya aku mesti sering-sering kesini deh. Tuh lama-lama gue jadi ustazah ya. Kayaknya deket sama Mbak Yeyen, kayaknya aku bisa lebih apa ya? Lebih banyak dapat wawasan-wawasan tentang cara mencintai Allah, istiqomah. Amin, benar-benar Amin. istiqomah. Benar, Sehat benar. terus ya Mbak. Amin sayang, pokoknya tempat aku, rumah makan ini aku kasih nama rumah kita karena siapapun yang datang sini. Berarti rumah aku juga. Iya rumah ya kamu juga. kan? Sayang, ini rumah berikut isinya, dunia berikut isinya ini bukan kita punya, tapi yang punya itu Allah. Kita cuma dikasih pinjam. Ya benar. Nggak ada yang kita bawa mati. Benar, nggak ada yang Jadi dibawa mati, mari nggak ada. kita mensyukuri dan menikmati secara bersama-sama. Iya. Terutama kepada sahabat-sahabat saya. Dulu yang kan Mbak dekat. Yeni juga suka bikin pengajian-pengajian ya. Iya, tapi insya Allah, Dulu, insya ya. Allah itu nanti aku Ya ini terusin sekarang lagi begini, jadi Iya, mungkin kalau bikin kan belum pengajian boleh dulu. juga agak scoop yang kecil gitu Iya. kan, namanya lagi kita jaga-jaga juga kan gitu. Aku panggil setiap hari waktu sebelum pandemi itu ada 7 atau 8 anak-anak hafiz Al-Quran untuk setiap hari itu harus khatam Al-Quran dan mereka tinggal di rumah. Pokoknya mereka kerjanya cuma ngaji. Jadi aku memberikan kesempatan kepada para hafiz Al-Quran. Mereka kan gak ada kerjaan lain selain membaca Al-Quran. Dari mana makan mereka? Dari mana pemasukan mereka? Aku rangkul, kamu lebih baik ngaji di sini aja. Aku kasih bulanannya kamu supaya kamu bisa kirim ke keluarga anak istri Masya kamu. Allah, Masya Nah, itu Allah. aku lakukan sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi, mereka juga harus menjaga keluarganya masing-masing. Jadi kita stop dulu. Oh. Itu aku senang banget kalau di rumah itu setiap hari ada alunan Al-Quran yang bukan dari flash disk, tapi langsung gitu. Senang banget. Asli denger dari suara Itu anak-anak. itu kita teduh, tenang, tentrem gitu loh. Beda rasanya ya. Senang banget. Iya. Oke, cantik. Kapan-kapan main juga dong ke rumah aku. Aku pasti, insya Allah aku mau ke situ. Iya. Aku mau lihat koleksi-koleksi kamu. Aku mau lihat jilbab-jilbab kamu, pasti cantik-cantik. Aku juga bikin mukena. Oh, mukena. Baru aja aku bikin mukena, dari dulu cita-cita pengen bikin mukena, pengen bikin, baru terlaksana. Yang bener-bener digambar, yang bener-bener di print kainnya gitu. Kamu Baru. ingat waktu itu yang dipakai oleh Krisdayanti, Doa dan Harapan? Ya, itu mukena. Mukenanya itu kakakku juga yang bikin. Rita. Oh iya. Iya, aku bikin baju-baju sempet- muslimnya. Dan itu sempat Nah, booming banget itu mukena. Terus di Tanah Abang ribuan orang bikin itu ya kan. Ya Iya, nggak apa-apa, iya. bagi-bagi rezeki. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Sama-sama Mbak Yeni, cantik. aku seneng banget. Sama-sama, I Aduh, love aku you. bener-bener Subhanallah ya, alhamdulillah kita dipertemukan Alhamdulillah. kembali setelah 39 tahun guys. Ketemu Bisa ya bayangin nggak? 39 tahun belum ada yang lahir kali, ada juga yang belum lahir kali ya. Tapi alhamdulillah cintamu tidak berubah. Berubahlah. Enggak lah, Mudah-mudah secara fisik kita pasti berubah, secara hati insya Allah enggak enggak. berubah.
tambah cintanya kepada Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, terima kasih banyak ya Mbak Yeni. Aku terima kasih ya sayang dia udah nyampe ke sini. Kapan-kapan harus main film lagi. Aktingnya juara banget. Main lagi ya Mbak. Insya Allah. Mau dong Kalau nggak ya. capek. Nanti pesen deh sama sutradara kali ini syutingnya jangan yang Capek-capek, capek-capek ya. udah tua. Dari jam segini sampai jam segini aja gitu kan. Oke. Oke guys, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen. Ya. share juga Iya. di YouTube Cintami Cintami Atmanagara Atmanagara. TV. Bye. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mwah.